tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal, Syekh Subakir adalah salah seorang ulama atau wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wahyu untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaligh yang diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain. Asal tetap berjumlah 9. Dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam pada waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli dalam tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal, atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Karena meskipun ajaran agama Islam berkembang, tapi hanya dalam lingkungan yang kecil, dan tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker, dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika, ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual, yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Kegagalan tersebut disebabkan karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal beserta penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu, batu dengan nama Rajah Pagikala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral, atau pusat tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang damai, dengan kicau burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh, tiada henti, lembut, setan siluman lari, menyelamatkan diri. Jin perih, banaspati, kuntilanak, jalangkung, semua hanyut dalam air, karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari, 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dayang tanah Jawa ini merasa kewalahan. Sabdo Palon lalu menawarkan perundingan, mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Disitulah sepakatannya. Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam. Namun, dengan catatan para raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi, biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa di syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui. Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya.
Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu, tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang, meninggalkan gunung. Tidak sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke daerah timur. Konon, hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan, sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Berhasilnya menumbal tanah Jawa dan penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama membuat nama Syekh Subakir menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib, kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu.